sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Kami sudah siap terima firman-Mu pagi hari ini. Marilah Tuhan berfirman di tengah kami. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan di dalam hikmat-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam pengurapan-Mu. Yes, amin, haleluya. Segala intimidasi kuasa kegelapan roh jahat di udara, sehati kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menguasai hati kami, Roh-Mu menguasai pikiran kami, Roh-Mu menguasai seluruh hidup kami. Bahkan tempat ini kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai sepenuhnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sambut terima firman-Mu dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari tetap berdiri saudara. Saya ingin saudara mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Mazmur. Firman Allah saat ini akan bicara tentang perisai iman. Ini salah satu senjata rohani yang mesti kita gunakan hari-hari ini untuk kita mengalami kemenangan besar. Untuk kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mazmur 3 ayat 4. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat 4. Yang sudah dapat mari katakan amin. 2, 3. Saya yakin saudara suaranya bisa lebih keras dari tadi. Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ada kuasa yang sedang bekerja di sana. Amin. Ketika kita memperkatakan firman Allah, ada kuasa yang bekerja di sana. 2, 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baru saja kan masih belum tuntas benar ya peperangan yang sedang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Saya sudah katakan yang lalu. Faktor penentu dalam peperangan dunia akhir zaman ini adalah seberapa besar dan seberapa kuat negara atau pihak yang memiliki kekuatan senjata. Semakin hebat, semakin canggih senjatanya, maka peluang untuk mengalami kemenangan itu sudah ada di tangan. Sadar enggak kita saudara? Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, penentu kemenangan kita dalam menghadapi peperangan akhir zaman, bukan peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Yang menentukan itu, kita pakai senjata apa? Senjata apa yang kita gunakan? Haleluya, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saudara, dikatakan oleh firman Allah di sini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nah, kita buka di dalam kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 16. Efesus pasal 6 ayat 16. Puji Tuhan ya. Mari kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Efesus 6 ayat 16. 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, dipertegas di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-16 bahwa perisai yang dimaksud di sini itu adalah perisai iman. Mari sama-sama katakan perisai iman.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menggunakan senjata perisai iman ini? Apakah kita sudah menggunakan perisai iman ini untuk kita menghadapi peperangan rohani hari-hari ini? Kenyataan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dia kalah dalam peperangan rohani, dia kalah dalam pergumulan hidup, dia kalah menghadapi masalah, dia kalah menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia belum tahu apa senjata yang dia mau pakai, dan kalaupun dia tahu, dia belum gunakan senjata ini. Senjata itu salah satunya itu adalah perisai iman. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang apa itu perisai iman, apa itu senjata perisai iman, dan bagaimana menggunakan senjata itu, kita mesti menyadari dulu siapa lawan kita. Kita mesti tahu dulu lawan kita itu siapa. Mari kita kembali di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita lihat lagi Efesus pasal 6. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan iblis. Lawan kita itu adalah setan. Lawan kita itu adalah demon. Lawan kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Saudara, Alkitab mencatat di sini bahwa setan itu dia memiliki satu organisasi yang sangat teratur rapi. Siapa pemimpin tertinggi, siapa di bawah dia, siapa di bawah selanjutnya, siapa dia punya struktur. Penguasa di udara, pemerintah jahat dan lain sebagainya. Bukan pemerintah di sini, bukan pemerintah lahiriah ya, tapi ini pemerintah dalam konteks kuasa atau setan ya. Jajaran pimpinan setan itu. Jadi ada struktur itu setan. Kalau di Singkawang saudara, ada seorang tatung dia bertobat. Itu tatung itu saudara sudah tahu ya. Dukun di sana, salah satu dukun di sana. Dia terima Yesus dan dalam doa, dalam sharing rohani dia bilang, dalam alam roh di kota Singkawang, itu penguasa di Singkawang itu ada di satu tempat namanya Gunung Poteng. Tapi kemudian terakhir dalam beberapa tahun ini dia sudah pindah di Gunung Sari. Nah itu Gunung Sari itu yang sudah pas di kota Singkawang. Kalau Gunung Poteng itu di Singkawang Timur. Sekarang dia sudah di Singkawang Barat itu posisinya. Sekarang sudah di tengah kota kalau sudah di sana. Nah itu menurut alam roh mereka saudara. Dia menggunakan kostum ya. Dia menggunakan kostum panglima besar tentara Tiongkok. Dia punya kostum dalam alam roh ini ya. Nah sekretariatnya itu katanya ada di salah satu rumah ibadah, enggak boleh sebut ya, rumah ibadah. Kalau saudara ke Pasi, itu di lereng bukit itu ada satu rumah ibadah di situ, namanya Surga Neraka. Nah di situ sekretariat mereka, jadi setan mengatur roda organisasi mereka di sana itu di situ. Nah ada satu tempat rumah ibadah di pusat kota yang saudara sering ke Singkawang tahu itu. Di situ itu tempatnya tua-tua sidang. Bukan tua-tua sidang, tua-tua mereka, pemimpin tua-tua. Kalau di gereja itu tua-tua sidang. Makanya mesti lapor ke situ dulu semua. Kalau mau adakan satu pawai atau atraksi banyak harus lapor ke situ. Nah saudara, saya bukan berarti hebat ya hebat. Enggak, saya tidak ada berkata seperti itu. Artinya saya sadar bahwa memang setan itu ada seperti itu.
Enggak tahu di Kalimantan Barat ini ada penguasa teritorial di Singkawang, di Pontianak, Kalbar. Ada penguasa teritorial di Singkawang, di kabupaten kota dan lain sebagainya. Nah yang saya ingin pastikan bahwa kita mesti sadar bahwa setan itu ada. Iblis itu ada. Dan dialah lawan kita. Jadi jangan asal-asal saudara. Jangan pandang enteng. Nah gitu ya. Jadi sadar, oh iya ya ada lawan kita. Oh iya ya ada musuh kita. Jadi karena kita sadar, kita tahu ada musuh kita. Firman Allah katakan apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Kita mesti berjaga. Kita ada di medan pertempuran, kita ada di medan peperangan. Artinya siap-siaplah kita berperang dan mungkin saat ini dan saya pastikan kita memang sedang berperang, kita memang sedang bertempur, kita memang saat ini sedang melawan setan. Bahkan ketika saya sampaikan firman Allah ini, setan pun sedang mendengar. Nah, saya sudah katakan awal tadi, Tuhan kasih kita senjata untuk lawan itu setan. Amin saudara. Tuhan juga tahu ya. Setan itu ada loh saudara. Ya. Petrus dia katakan, saya enggak usah baca dulu ya. Rasul Petrus dia bilang begini. Setan itu hari-hari ini seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling kemana-mana dia pergi. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, menebarkan ketakutan kepada kita. Menebarkan ketakutan. Saudara tahu setan itu, singa kalau di hutan, kalau dia maka hewan-hewan lain, binatang lain pasti akan gemetar ketakutan. Cara setan hari-hari ini, dia menebar ketakutan dan dia sedang berkeliling kemana-mana. Untuk menangkap kita dan akhirnya mengalahkan kita. Lukas pasal 4, saya baca supaya satu ayat ini aja ya, supaya saudara kita tahu persis ya. Lukas pasal 4 ayat 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 13. Firman Allah berkata demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Ini peristiwa ini terjadi ketika Lucifer sendiri, setan itu sendiri, pemimpin tertinggi dari setan itu saudara, dia datang mencobai Yesus. Nah, Tuhan Yesus aja dia berani datang menyerang, dia berani lawan itu Tuhan Yesus. Apalagi cuma kita ini saudara, apalagi cuma saya hamba Tuhan, apalagi cuma saudara jemaat. Setan pasti datang melawan saudara. Oh haleluya. Ketika firman Allah berkata begini saudara, ya, Yesus pun dicobai oleh si setan ini 3 kali loh saudara. Bukan cuma 1 kali, 3 kali. Jadi kalau saudara banyak mengalami tantangan, persoalan, masalah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali pergumulan hidup peperangan rohani, nggak usah heran Tuhan Yesus aja 3 kali loh saudara berturut-turut setan datang cobai dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menang dari pencobaan setan. Amin saudara. Nah tapi ada kalimat menarik di sini. Dikatakan setelah iblis mengakhiri pencobaan terhadap Tuhan Yesus, firman Allah berkata bahwa ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya setan itu masih ada. Dia tunggu ada celah untuk dia masuk, dia masuk. Dia tunggu ada celah dari Tuhan Yesus, dia masuk. Dia tunggu ada celah dari saudara. Dia tunggu saudara lemah. Dia tunggu saudara lalai, saudara. Dia masuk untuk mengalahkan kita. Karena setan sekarang belum dihukum. Setan sekarang belum dirantai 1000 tahun. Setan itu belum dicampakkan ke neraka sana. Dia masih ada. Puji Tuhan. Tetapi jangan takut. Ya, ingat, jangan takut. Katakan jangan takut. Lebih tegas, jangan takut. Kenapa? Karena kita punya perisai.
Kita punya perisai iman. Ada senjata yang Tuhan taruh dan berikan kepada kita untuk kita bisa menang dan mengalahkan setan ini. Bahkan saya percaya kita akan tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah saudara, sekarang kita akan lihat apa itu senjata ini, perisai iman. Tapi saya minta izin dulu untuk minum. Ya. Puji Tuhan ya. Firman Allah berkata di dalam kitab Efesus 6 ayat 16. Kita kembali lagi Efesus 6 ayat 16. Kita akan melihat tentang senjata rohani ini yang sebenarnya ini luar biasa. Benar. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Dalam terjemahan lain dia katakan above all. Jadi di atas segalanya, di atas semuanya pergunakan perisai iman. Jadi kita harus gunakan ini ya. Karena apa? Perisai iman ini ketika kita gunakan punya kemampuan, punya kekuatan untuk mengalahkan semuanya. Nah, saudara, dikatakan di sana perisai iman. Perisai dulu, kita lihat dulu tentang perisai. Perisai ini adalah satu alat yang dipakai atau digunakan oleh tentara ketika mereka berperang. Perisai ini adalah senjata yang digunakan untuk bertahan. Nih, bertahan. Dalam bahasa asli kata perisai ini, itu ada dua jenis. Ada perisai ya, perisai yang bentuknya bulat. Nih ada perisai yang bentuknya bulat. Kalau saudara pernah nonton film ya, dia pakai, ada tentara dia pakai perisai bulat nih. Tujuannya mau melindungi ini, bagian-bagian ini. Ada juga yang bentuknya sedikit lonjong ya, begini kan. Sama, hampir sama itu, bulat dengan lonjong itu ya, untuk begini. Tapi ada satu jenis perisai, itu perisai persegi namanya. Perisai persegi itu kenapa dibuat persegi? Karena perisai persegi itu dibuat untuk kemudian diletakkan sampai di tanah. Jadi waktu digunakan itu dipakai untuk diletakkan sampai tanah. Dan itu ukurannya lebih besar dari perisai pertama. Karena perisainya itu dia bisa sampai di menutup hampir semua bagian tubuh kita. Kalau di atas mata begini saudara, itu ada ketopong. Jadi dia gunakan begini, ambil melihat musuh. Tapi ketika orang menggunakan itu, dia juga bisa begini untuk menutup seluruh bagian tubuh itu. Itu perisai persegi 4. Nah, dalam terjemahan asli, perisai yang digunakan ini adalah perisai persegi untuk melindungi seluruh bagian tubuh kita ini. Karena kalau perisai bulat atau sedikit kecil itu, kalau orang tidak mahir, tentara tidak mahir menggunakan itu, dia bisa kena itu kaki. Panah bisa hantam kaki, ya, senjata lain bisa kena kaki. Kalau dia tidak mahir bisa kena tebas itu kepala. Jadi untuk betul-betul aman dibuatlah sebuah perisai persegi supaya betul-betul melindungi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau saudara lihat tentara Roma, mereka banyak menggunakan perisai persegi itu. Apalagi kalau mereka sudah bentuk barisan itu kan. Wah, perisai itu digunakan, ketutup semua saudara mereka. Apalagi sudah dalam bentuk tim. Wah, itu memang udah terpagar semua itu. Ya. Nah, perisai ini, itulah perisai yang digunakan untuk melawan setan. Tuhan kasih kita senjata untuk benar-benar kita terlindungi dari serangan panah api si jahat itu. Setan dia melepaskan panah api, ya, panah api dilepaskan, tapi nggak usah takut. Ada perisai yang Tuhan kasih sama kita. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perisai di sini kemudian digandengkan dengan namanya perisai iman.
perisai iman ini ya saudara, jadi senjata ini adalah perisai iman. Nah, berbicara tentang iman ya, perlindungan ya, iman dalam hubungannya dengan perlindungan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam tentang kata iman di sini, terlebih dalam konteks kitab Efesus, dia menggunakan bahasa aslinya itu pistis. Ya, iman, pistis. Saudara, kata pistis ini sebenarnya mengandung arti ya, di mana kita memiliki satu kepercayaan kepada sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita yakin itu nyata dan ada dan terjadi. Amin, saudara. Itu kan iman di dalam Ibrani 11. Ya, iman adalah apa? Apa itu iman? Wah, harus hafal itu. Kalau kita mau pakai ini senjata perisai iman, itu harus hafal itu. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pistis ini saudara berbicara tentang iman kepada Yesus. Walaupun kita tidak lihat dengan kacamata roh mata jasmani kita, tapi kita punya keyakinan, punya kepercayaan yang sungguh bahwa Yesus sudah mati buat kita dan Dia memberi keselamatan buat kita. Katakan amin. Nah, saudara, iman dalam konteks kitab Efesus ini itu adalah iman di dalam Yesus, di mana kita percaya sungguh bahwa di dalam kita itu ada Yesus. Dan otomatis karena di dalam kita ada Yesus, maka kuasa otoritas Yesus itu ada di dalam kita. Kuasa yang dimana segala kuasa yang ada di langit, Filipi pasal 2, segala yang ada di bumi, segala yang ada di bawah bumi, semua tunduk di dalam nama Yesus. Nah, saudara, iman yang dimaksud di sini adalah iman yang memiliki satu keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh bahwa di dalam kita itu ada Yesus Kristus, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang dahsyat, yang bukan hanya memberi kemenangan, memberi keselamatan, tapi Tuhan yang menjamin memberi kemenangan dan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, membuat kita menjadi orang yang tidak kalah, menjadi orang-orang yang menang atas segala peperangan rohani hari-hari ini. Haleluya. Peperangan kita ada, tapi ada perisai iman. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita mau gunakan ini perisai iman ini? Haleluya. Bagaimana kita mau gunakan ini senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Alkitab mengatakan, musuh kita, setan itu, seperti singa yang mengaum-ngaum, menebar ketakutan. Saudara tahu enggak? Bahaya paling besar yang dihadapi oleh gereja hari-hari ini. Bahaya paling besar yang dihadapi oleh saudara dan saya. Panah api si jahat yang ditebarkan, yang dilepaskan kepada kita hari-hari ini. Itu adalah ketakutan. Panah api ketakutan itu sudah dilepas oleh setan iblis itu. Hati-hati, kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga, kena kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang, pergunakanlah perisai iman di atas segalanya, dalam segala sesuatu, pergunakan perisai iman itu. Kalau kita sudah pakai perisai iman, silakan panah api, ribuan panah api, ratusan ribu panah api, silakan boleh dilepaskan oleh setan. Enggak akan kena kita. Amin, saudara. Enggak akan kalah, saudara. Kita akan jadi menang. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Kenapa kita ada pakai itu perisai iman? Yaitu apa? Keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh bahwa di dalam kita Tuhan adalah perlindunganku, kata pemazmur. Amin, saudara. Dia adalah Tuhan yang melindungi kita. Ada kuasa yang lebih besar dari kuasa setan yang melindungi kita.
hari Sabtu 2 minggu lalu ya. Ini kan Sabtu kemarin, Sabtu yang kemarin lagi. Saya menerima telepon dari jemaat, dia baru sebulan lebih terima Yesus. Seorang pemudi. Saya dikasih kabar, abangnya itu masuk rumah sakit. Saya bilang, orang tuanya dan abangnya belum sama-sama dengan dia. Baru dia yang terima Yesus, seorang pemudi. Kenapa abangmu? Dia ada di bawah di rumah sakit. Kenapa? Dia kejang-kejang, matanya sudah tertutup. Kemudian merontah-rontah. Oh iya, om dia sudah ada di rumah sakit ini. Nah lama saya bersiap-siap, saya langsung pergi ke rumah sakit. Saya sampai di rumah sakit, ada bapaknya, ada paman bibinya, ada tante omnya. Ya, sudah ada di sana, kemudian saya lihat dia masih ada di ruang ICU. Dia sudah begini, sudah matanya tidak bisa buka tapi bergerak ini. Tapi tidak bisa buka. Saya sebut namanya. Saya panggil namanya ini. Saya lihat mata, setiap saya sebut matanya bergerak-gerak. Dia mau ngomong, dia mau buka mata, enggak bisa. Dia mau ngomong, enggak bisa ngomong. Dia mau buka mata, enggak bisa. Saya berdoa terus, ayo Pak, kita bilang bapaknya, ayo kita berdoa. Ada tante, om dan tantenya situ. Berdoa dalam nama Yesus. Dia enggak bisa apa-apa saudara. Dia masih bergerak-gerak matanya. Saya tanya suster perawat, belum tahu sakitnya apa. Tapi saya sudah tahu ini ada sesuatu ini yang di luar dari medis. Oke, saya bilang, Pak, karena waktu saya dari rumah, dari pastori mau ke rumah sakit, telepon lagi anaknya yang pemudi ini di rumah. Dia dengan neneknya di rumah. Saya dengar dari anak saya, tiba-tiba listrik di rumah itu mati. Sementara tetangga masih hidup. Cuma di rumah situ saja mati. Bersamaan dengan abangnya yang meronta-ronta dan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saudara, sementara dalam perjalanan ya udah saya ke rumah sakit berdoa. Tapi dia masih tutup mata, tidak bisa ngomong. Tapi dia sudah tidak meronta lagi. Saya bilang, Pak boleh saya ke rumah dulu ya? Iya. Jadi saya didampingi sama tante omnya pulang ke rumah. Bapaknya yang jaga ini. Nah sampai di rumah saudara, kira-kira 5 menit aja sudah sampai di rumah. Saya biasanya kalau saya masuk di satu tempat dan ada roh lain, saya sudah merasa walaupun saya tidak lihat. Saya masuk di rumah, tidak ada, saya tenang aja, saya tidak ada perlawanan gitu kan, saya masuk, tidak ada. Nah anaknya pemudi ini yang jemaat itu, dia suruh masuk di rumah, ada neneknya situ di kamar. Saya bilang, nah ada ini, biasa aja. Nah di kamar belakang, kamar abangnya itu. Saya masuk di situ, dari pintu, enggak ada juga ini. Saya kan bisa rasa itu ya, saya enggak ada juga ini. Wah, oh berarti saya juga akhirnya berpikir, oh berarti ini ada faktor medis dia ya, saraf atau apa terganggu. Tapi saya jalan terus ke belakang, dapur enggak ada. Saya pindah buka pintu belakang mau keluar teras belakang, enggak ada juga ini. Waktu saya balik dari ke belakang, saya lihat ke atas. Oh ada ruang atas lagi, ada tangga naik gitu. Tapi tangganya begini, tek. Rumahnya satu lantai, cuma ada lotengnya gitu. Saya lihat ke atas, nah saya bilang sama apa ini, boleh enggak saya naik ke atas lagi? Ya om naik aja. Akhirnya saya naik, omnya nyusul saya, omnya yang nyusul saya di atas. Saya naik, waktu saya naik begini, dan ketika saya mau belok begini, saya rasa, oh ini ada sesuatu. Saya mulai rasa ini ada sesuatu ini di atas ini kan. Ketika saya sampai di atas makin kuat. Nah, saya langsung arahkan pandangan saya ke kamar ini. Kamar di atas itu tempat barang. Saya buka, waktu saya buka saudara, saya sama seperti ada yang nyambar saya. Saya bilang, maksudnya dalam hati, pamannya masih di bawah. Oh di sini rupanya kamu ya. Artinya saya bicara dalam alam roh saya, dalam iman. Pamannya naik sudah. Kamu di depan aja, saya berdoa di dalam. Saya merasa ada satu tekanan yang besar. Oh di sini rupanya dia ini ya. Saya mulai berdoa di situ, berdoa peperangan rohani, berdoa. Saya perkatakan saya punya Tuhan lebih besar dari kuasamu ya. Saya sampai berkata saya punya Tuhan lebih besar dari kuasamu.
Roh yang ada di dalam saya lebih besar dari kuasa manapun, termasuk kuasa yang ada di ruangan ini. Saya mulai doa peperangan rohani dalam nama Yesus ini. Sementara saya berdoa, saudara, saya dikasih tahu dari bawah, bibinya, tantenya di bawah. Naik dia, Om, itu yang di rumah sakit sudah buka mata dan sudah bisa duduk. Saya bilang ini Tuhan sudah bekerja, ini kuasa Tuhan sudah dinyatakan ya. Masih sementara saya berdoa sudah dapat kabar, Om, di rumah sakit dia sudah buka mata dan dia sudah bisa bicara dan dia sudah bisa duduk dan dia sudah tenang, dia tidak berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Saya doa terus, saya pergi ke depan, saya doa terus, tolak ini. Pergi kamu, bukan ini, bukan tempatmu ini. Saya bilang rumah ini bukan tempatmu. Di sini sudah ada anak Tuhan yang tinggal di sini. Walaupun satu keluarga belum terima Yesus, ya, baru ini. Berdoa terus, saudara. Saya balik lagi. Saya sudah bilang jangan takut ya. Jangan takut di rumah ini, jangan takut. Setan sudah pergi. Saya pulang lagi rumah sakit. Nah, saya sudah segar dia, sudah bisa ngomong. Dia sudah ngomong, Om ini. Tapi yang saya lihat dia apa? Ada hantu. Nah dia ngomong ada hantu. Loh, karena mungkin sudah bertahun-tahun ya terekam ya ada hantu dan dia lihat. Dia bilang, Om di samping rumah ada hantu. Om ada hantu. Saya bilang tidak, hantu itu sudah kalah. Dia sudah pergi. Iya. Enggak lama kemudian dia bilang ada hantu lagi. Akhirnya sudah saya bilang besok paginya karena udah malam, udah kita pulang aja. Dokter pun enggak tahu ada sakit, enggak ada sakit. Ya. Bawa pulang pagi-pagi. Mau masuk di mobil dia bilang ada hantu. Dia seperti trauma mau balik di rumah, ada hantu. Saya bilang, enggak, Tuhan itu sudah apa? Saya sudah jemput pagi-pagi. Mau masuk di rumah saudara, dia bilang di sini Om, di samping rumah dia ada pagar, ada semak-semak di situ. Di sini Om. Enggak, sudah pergi. Oh iya. Masuk lagi. Dia bilang ada hantu, akhirnya saya bilang, istri saya bilang bukan hantu, Tuhan, ada Tuhan. Katakan, kami latih mulutnya, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Seterus kami katakan ada Tuhan. Dan sampai saat ini saya sudah ada di sini saudara. Nggak ada lagi setan itu balik. Nggak ada lagi dia balik. Mereka sudah merasakan damai sejahtera di sana. Kenapa saudara? Saya punya keyakinan yang kuat. Saya punya keyakinan yang kokoh. Bahwa Tuhan yang saya sembah. Saya punya iman yang kuat. Bahwa Tuhan yang saya sembah itu lebih berkuasa dari setan manapun di dunia ini. Dan terbukti setan itu pergi. Udah bertahun-tahun dia ganggu ini keluarga ini saudara. Oh puji Tuhan, kita menang dengan kuasa setan. Haleluya, amin. Kita menang dengan kuasa setan, tidak usah takut. Dapat telepon lagi. Ini kejadian yang lain. Ada seorang pemuda kami bawa ke puskesmas. Belum berapa lama, sorenya menjelang malam dapat telepon dari puskesmas, Pak. Itu pemuda yang dibawa ke sana, dia sudah kabur dari rumah sakit. Badannya agak besar, ya agak besar, agak full besar. Oh, kenapa? Nggak tahu dia sudah kemana, dia sudah lari, kami nggak bisa tahan lagi. Dia sudah mutar-mutar di kebun kelapa di belakang puskesmas. Kami mau tangkap, nggak bisa lagi. Dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Saya sudah tahu ini memang dia waktu kami bawa itu saudara-saudaranya sudah tahu memang dia diganggu setan. Cuma ya siapa tahu kami bisa tenangkan di sana dulu. Kami sedang doakan dia sebenarnya. Ya, sudah kambuh lagi saya pikirkan. Ini sudah berontak lagi dia ini. Kami balik saudara. Karena ada sekitar 20 menit sampai di puskesmas itu. Ya 20 sampai 25 menit lah sampai situ. Saya masuk di ruang puskesmas. Mau masuk di ruang dia ada situ. Sudah berhasil ditangkap dia rupanya. Nah yang saya aneh sedikit geli karena apa? Udah ada dukun orang muslim gitu. Saya minta izin sama petugas di situ. Maaf Pak ya, ini kan bukan anak buah, maksudnya ini kan kami. Jadi tolong kami aja yang tangani, jangan orang lain ya. Maksudnya kami aja yang tangani dia. Saudara waktu mau masuk di ruangan itu saya merasa memang itu kekuatan jahat itu memang rasa ada di situ memang. Dan dia itu saudara sudah diikat di tempat tidur. Kemudian dia menggeram-geram. Kayak dia
Dia mau makan orang kalau dilepas saudara, badannya besar lagi saudara. Saya datang situ tapi sebelum masuk saya sudah ikat, masih dari tempat saya sudah doakan ikat itu kuasa setan. Makanya dia tinggal, kenapa? Karena saya sudah ikat dia dengan kuasa nama Yesus. Sampai di situ kami berdoa peperangan rohani. Dia lunglai, lemas. Kami bilang petugas sudah kami bawa pulang dia ya. Karena dia tidak sakit secara medis. Dia memang sedang dalam peperangan rohani. Dan puji Tuhan sejak itu saudara, dia menang. Ketika kami doakan dia menang, dia tenang. Dan saat ini dia melayani Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk kuasa Tuhan. Kuasa Allah. Dan itulah yang namanya iman. Perisai iman. Saudara, perisai itu kalau saudara nonton film, perisai persegi itu ya gini ya, itu memang senjata fungsi utama itu adalah bertahan, iya kan, menahan serangan baik panah api, baik pedang, baik tombak itu. Tapi kalau saudara lihat dalam pengertian sesungguhnya ada satu kegunaan dari perisai persegi itu, di mana tentara yang menggunakan itu bukan hanya sekedar diam saja, tapi perisai itu juga saudara bisa digunakan untuk terus maju. Walaupun diserang, tapi dia terus maju, memberikan tekanan kepada lawan. Tapi tetap tertutup. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, iman, kata firman Tuhan, mesti disertai dengan perbuatan. Amin saudara, mesti ada tindakan. Jadi iman ini, perisai iman ini, itu bukan cuma sebatas bertahan saja saudara. Ya. Tetapi perisai ini juga mesti aktif. Jadi iman itu, perisai iman itu fungsinya untuk melindungi, tapi juga untuk menekan lawan. Untuk menekan lawan, untuk menekan musuh, untuk menekan setan, untuk menekan iblis. Sampai betul-betul dia tidak mampu lagi melawan kita. Sampai betul-betul kita tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah firman Allah katakan, gunakanlah perisai iman. Saudara, iblis dia menabur ketakutan kepada kita hari-hari ini. Masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, apalagi masalah bisnis. Itu setan sedang menghantam kita dan membuat kita banyak kali menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi bimbang. Dan mungkin saja ada di antara saudara saat ini sudah ada di titik yang namanya putus asa. Sudah ada di titik di mana kita sudah menyerah. Menyerah bukan berarti bersandar kepada Tuhan, berserah, tetapi menyerah kalah. Tuhan, bagaimana lagi masa depan saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Kami sudah tidak punya apa-apa ini Tuhan. Saya ditelepon salah satu pengusaha developer saudara. Di salah satu kabupaten kota di Kalbar ini. Dia bilang, Pak, kami dulu punya ini, punya usaha ini, termasuk punya perumahan. Sekarang perumahan kami, saya developer, tinggal bayar-bayar utang. Yang untung yang ini, kami ini yang tinggal begini katanya. Sekarang kami sudah jual aset ini, masih ada satu sih Pak usaha, tinggal jualan toko. Yang lain udah habis. Keluarga saya sudah bawa ke Jakarta katanya ditelepon. Tertekan sekali dan bahkan dia sudah menyerah. Dia udah gak tahu bagaimana lagi masalah ekonomi mereka ke depan. Di saat seperti ini bisa enggak kita gunakan itu perisai iman. Keyakinan, kepercayaan yang sungguh bahwa Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan bisa membuka jalan kepada kita. Amin. Sedikit aja saya kesaksian. Kemarin kan beberapa hari saya ada road
perjalanan di 3 kabupaten kota, bahkan sampai ke pedalaman, Sanggau, Sintang, terakhir Kapuas Hulu, Putus Sibau. Nah saudara, yang saya mau saksikan ini, saya ada kunjungi beberapa hamba Tuhan di kabupaten kota ini, beberapa hamba Tuhan, kumpul kunjungi. Nah pada satu kesempatan saya kumpul, hamba Tuhan ini cukup banyak mereka. Ya, karena saya yang ajak kumpul mereka, saya yang ajak mereka berkumpul, jadi saya harus fasilitasi konsumsi mereka, ini semua ya, saya siapkan semua saudara, karena saya yang ajak mereka berkumpul. Nah sampai pada satu kesempatan saudara, sudah kumpul ya. Saya tanya dari mana semua mereka, oh ini dari kampung ini, dari kampung ini, dari kampung ini. Saya terpikir Tuhan mereka kan butuh transportasi datang dan kemudian pulang juga perlu transportasi. Saya tahu kondisi keadaan mereka. Saya ada mengunjungi salah satu tempat saudara, malam-malam sampai mobil saya itu saudara kandas-kandas saudara. Karena hujan, tapi enggak apa-apa, untuk pekerjaan Tuhan kita masuk aja. Dan tembus juga saudara. Nah, saya mau pingin memberi sesuatu untuk mereka, untuk transportasi lah. Tapi saya sudah ukur sekian, kalau mereka sekian, aduh lumayan juga saya pikir kan, untuk transportasi, belum konsumsi dan lain sebagainya. Nah akhirnya, tapi saya punya kerinduan Tuhan. Saya hitung tidak cukup lagi uang di dompet saya ini kalau saya mau kasih transportasi. Tapi saya punya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Nah sementara saya menyampaikan apa yang saya presentasi lah ya istilahnya, saya sampaikan sesuatu. Saya sudah, Tuhan pasti tolong saya ini. Saya sudah punya komitmen dan saya yakin Tuhan tolong. Pada saat menyampaikan sesuatu itu, sudah break makan siang. Sementara makan, saya buka HP lah sebentar. Mau masuk season berikut kan. Tahu ada seorang yang WA saya. Kalau saya mau baca, oh sudah mau cari lagi susah. Namanya siapa? Selamat siang Om. Selamat siang. Setelah itu saya baca kalimat, Om bisa enggak kirim nomor rekeningnya? Saya mau kirim duit. Nanti saya transfer di nomor rekening yang Om kirim. Oh, saya bilang. Saya lihat siapa sih ini? Baru saya tahu. Siapa orangnya? Dia dulu jemaat di Singkawang, tapi sudah ada 5-6 tahun lalu. Ya, dia sudah enggak di Singkawang lagi. Ya, dan kemudian saya tanya, tinggal di mana sekarang? Di kampung Om. Dia tinggal di kampung di daerah Ketapang sana. Di dalam lagi saudara. Dia cuma nanam cabai. Apalagi yang dia tanam di sana. Mau datang ke kota kecamatan aja susah. Mau datang ke bank aja dia susah. Tapi di kampung yang susah sinyal dia WA saya, Om. Nomor rekening kirim, saya mau kirim berkat untuk Om. Itu di saat saya sedang lagi makan siang. Dan saya tahu ketika iman saya operasionalkan, saya aktifkan iman saya, Tuhan bisa lakukan sesuatu di luar jangkauan kita. Ya. Kalau Pak Pendeta Yoyon yang kirim, wajar. Dia ada sedikit duit, ya kan? Tapi ini yang ngirim duit ke saya ini, saya tahu ke ekonomi mereka waktu di Singkawang. Di bawah sederhana, benar saudara. Mereka untuk bercocok tanam saja mereka mesti sewa lahan. Bagi hasil lagi, enggak punya lahan sendiri. Tapi Tuhan bisa pakai dia saudara. Tapi untuk terjadi seperti ini, iman itu mesti diaktifkan. Di tengah situasi yang berat, apapun pergumulan saudara, membuat panah api ketakutan dari setan itu menghantam kita, kekhawatiran saudara. Kita aktifkan iman kita, Tuhan pasti menyediakan. Karena Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah Yehova Yire, Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup memberkati saudara, Allah sanggup memberkati saudara. Allah sanggup memulihkan ekonomi saudara. Asalkan gunakan itu iman kita, aktifkan iman kita hari-hari ini. Jangan kita dibuat takut, khawatir oleh karena serangan panah api si jahat untuk menghantam biduk rumah tangga kita melalui ekonomi, melalui apa saja saudara. Kita harus gunakan perisai iman. Tuhan tolong, Tuhan berkati saya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Mau bahaya maut saudara, aktifkan iman kita. Saya
berapa waktu lalu. Saya pergi ke, mungkin saya sudah saksikan sama saudara ya, lupa saya, tapi saya ingat saksikan lagi. Saya keluar dari Singkawang, tahu-tahu saudara di Sungai Raya sana, Sungai Raya Kepulauan. Tapi di rumah kami sudah berdoa, saya dengan istri sama ada pengerja. Kami mau berkunjung di daerah Toho, Karangan sana. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan masuk dari mara bahaya, kecelakaan, maut, dan lain sebagainya. Saya berdoa, kami sudah berdoa. Saya setiap melangkah tidak ada lagi ketakutan ketika saya sudah berdoa. Kenapa? Saya tahu ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sampai di Sungai Raya, saudara Kepulauan, bukan Sungai Raya, Karimunting, dekat pom bensin. Tiba-tiba saudara, tas, ban pecah. Saya langsung memimpin. Saya lihat bannya tidak pecah. Pecahnya sudah pecah begini, memang robek begini, bukan pecah begini, tapi pecah begini. Memang bannya memang betul-betul terbelah. Udah langsung ini saudara, untung tidak terlalu cepat waktu itu. Dan pas kami berhenti itu pecah ban, dekat lagi orang yang bisa perbaiki ban. Pas lagi di situ saudara, di depan situ. Memang Tuhan sudah. Kalau saya pecah ban sudah di tempat yang sepi, yang sunyi sekali ya. Sementara saya punya perlengkapan itu baru saya cek. Enggak tahu kemana itu besi yang bisa diputar dongkrak itu. Tinggal ada dongkraknya, itu kan setengah mati kita mau putar itu ya. Nah, Tuhan tolong semua. Ganti ban, saya tetap lanjut. Tuhan, karena kita mau pelayanan, pergi kami ke Karangan. Selesai pertemuan sudah sore, sudah jam 5 lewat. Saya sudah mau siap-siap untuk mau pulang. Persis terbelah begini. Yang saya mau katakan sama saudara, seandainya dia ada pecah dua-dua pada waktu itu. Pertama, kami tidak akan sampai di pelayanan. Yang kedua saudara, mungkin bisa saja ada insiden yang terjadi. Tapi itulah, ketika saya mau melangkah, saya sudah aktifkan perisai iman saya. Perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Dan luar biasanya, kami ada di Karangan sana saudara. Pas di tempat itu ada bengkel yang jual bahan mobil. Walaupun saya harus keluar duit, tapi Tuhan menyediakan pada waktunya dan pada tempatnya dan di tempat yang tepat. Kenapa? Karena saya tahu saya selalu mengaktifkan perisai iman ini. Satu keyakinan yang kuat, satu keyakinan yang teguh, satu keyakinan yang kokoh bahwa ada Yesus di dalam saya yang tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga Yesus yang menolong, memberkati, menjaga dan melindungi saya. Nah, ini yang mesti kita aktifkan semuanya. Amin saudara. Pemain musik maju ke depan. Satu ayat saya mau baca untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. 1 Yohanes, mari kita akan buka bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Pemazmur dia berkata, Allahku adalah tempat perlindunganku. Amin saudara. Dialah perisai perlindunganku. 1 Yohanes 5. Haleluya, puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 5. Saya berharap kita tetap masih dalam hadirat Tuhan. Kita tetap diberkati dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sama-sama kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Mau menang dengan dunia? Mau menang dengan setan?
Mau menang dengan segala pergumulan hidup, mau menang dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang iblis lepaskan kepada kita hari-hari ini di arena pertempuran. Menang, kata firman Allah, yang membuat kita akan menang yaitu iman kita. Yang membuat kita akan menang, mengalahkan semuanya itu ketika kita menggunakan perisai iman ini, saudara. Iman kita aktifkan ini. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Renungkan dulu firman Allah. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami banyak mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan kebimbangan. Tapi kami tahu melalui firman-Mu saat ini, ada senjata yang Engkau berikan buat kami. Untuk kami bisa bertahan. Untuk kami bisa bertahan. Untuk kami bisa mampu bertahan, bahkan kami mampu tampil sebagai pemenang. Itulah iman kami, itulah perisai iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya, amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Bersama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu ada dalam kami Tuhan. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari semua berdiri dengan iman, dengan satu keyakinan dan kesungguhan, katakan, Engkaulah. Oh, katakan dengan sungguh-sungguh firman lagu ini. Saat badai menerpa hidupmu, janjimu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, haleluya. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, benar Tuhan, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan tahu banyak yang takut hari-hari ini. Banyak yang mulai khawatir. Karena memang panah api itu sudah dilepaskan oleh si setan. Banyak sekarang yang menjadi takut. Banyak sekarang yang menjadi cemas. Banyak sekarang yang putus asa. Dengar baik-baik.
Ada perisai iman yang Tuhan berikan buat kita. Ada senjata rohani yaitu perisai iman. Ada senjata yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Senjata yang mampu dan sanggup memberi kemenangan buat kita. Senjata yang mampu dan sanggup untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan iblis, untuk memberi kemenangan buat setiap kita. Ya ralaya batakan. Jemaat katakan, ku kan berdiri. Jesus, kiara labataka ya labas, kididi diara labas. Tuhan, kekuatan dari Engkau ada bagi kami Tuhan. Jesus. Sekali lagi jemaat, kukan. Jesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami imani itu, kami yakini Tuhan. Kami akan berdiri teguh, kami akan kuat bertahan. Mari semua katakan dengan iman. Ku kan berdiri. Amin Tuhan. Haleluya. Kiara bataka ya rabasi, kiara bataka ya. Sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan Tuhan. Haleluya, 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 amin, 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 amin. Haleluya. Kami akan tetap terus berdiri menjadi pemenang. Kami akan terus berdiri tegak menjadi pemenang hari-hari ini Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi. Karena Yesus selalu menopang. Di saat badai bergerak, ku akan terbang. Kami adalah pemenang Tuhan. Haleluya. Atas sesat, ku tenang sebab Kau di saat badai. Haleluya. Sama-sama katakan, di saat badai bergerak, kami berkatakan dengan iman, terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar.
sudah menang. Masalah persoalan apapun kami menang. Peperangan apapun kami sudah menang. Dalam nama Yesus.